mualaf atau orang yang mau masuk Islam itu mereka memiliki ya istilahnya motivasi tersendiri. Jadi ada yang misalnya dia mau nikah, ternyata diberikan syarat kan gitu ya, dia harus istilahnya masuk Islam. Nah biasanya begitu. Nah kalau Mas Septian ini apakah mau menikah? Oh enggak, masih lama. Makanya belajar dulu dari sekarang. Oh iya. Bijang ting-ting ya. Ini karena beliau ini lahirnya tanggal 1 September 1999. Berarti kira-kira berapa sekarang? Mingguan, 20 Mau 21 mau 21 ya. September. Iya mau 20 mau 21 nanti nunggu September tapi ya. Berarti masih muda banget ya. Masya Allah ya. Iya. Masih muda banget. Nah makanya istilahnya mudah-mudahan ya istilahnya bukan karena itu dan nggak ada yang mengiming-imingi, menakut-nakuti juga nggak ada ya. Nggak ada. Istilahnya kalau orang tua masih Apa? orang tua agamanya Masih Katolik atau ini Katolik. Katolik ya. Berarti Katolik. Kalau teman yang antar itu agama Islam oh ya. Oh iya. Pokoknya mau masuk. Hah? Mau masuk. Mau masuk? Soalnya dulu gimana Pak? Untuk lafadznya sendiri insya Allah atau udah maksudnya dihafalkan atau udah bisa untuk lafal syahadat boleh dibaca latinnya boleh. Iya, jadi dibaca nanti ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Jadi atau bisa dipenggal-penggal juga bisa Sampai kan? dibaca gitu juga. Iya, nanti maksudnya dibaca begitu bisa atau maksudnya kalau memang misalnya Ustaz boleh nggak asyhadu alla ya boleh aku bersaksi ya. Nanti bila atau dibaca langsung semuanya juga boleh, jadi tergantung Mas Septian aja. Jadi maksudnya nggak harus sudah ini karena memang ini belajar untuk kita jalan ada masuk Islam tuh rukun pertamanya adalah mengucapkan syahadat. Dua kalimat syahadat inilah Belum yang mulai. menyebabkan kita biar menjadi orang saudara yang nanti. tahu gitu ya kan. Oh Jadi, iya. dan insya Allah kita bisa masuk surga bersama. Mana aja live ya. Ya, karena perkara ini menjadi sangat penting. Makanya nanti kalau istilahnya mau dibaca aja gitu. Maksudnya nggak harus dihafalkan. Kan kebanyakan orang malah kadang mereka takut itu ketika suruh menghafal. Ini gimana? Nah, padahal di dalam tuntunan syariat Islam itu tidak ada. Ya, kita harus menghafal itu tidak ada. Jadi selain nanti dibaca aja, dipersaksikan kita kalau memang selainnya sudah dibaca, insya Allah sudah menjadi bagian dari kaum muslimin. Dan kalau ini nanti jam 11:30 selesai ya, jam 12 maka sholat duhur pertama itu harus dikerjakan ya, walaupun belum tahu seluruh baik dari gerakan dan lafaznya. Jadi istilahnya ikutin saja ya, hanya sekadar yang ikutin ya. Kalau ada yang pas berjamaah ya istilahnya berjamaah ya, diikutin saja gerakan-gerakannya ya, nanti sambil belajar kepada ya para guru, para ustadz dari manapun yang memang mengajarkan tentang Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yala ni'amihi dohirati wal batinati qadiman faqadisan wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi nusrati dinihi sayran kasisan wa adba ilmahum wa ulama'u warisatul anbiya. Para ikhwan dan juga istilahnya saya panggilnya Abang Septianus Akobar yang insya Allah pada hari ini ya istilahnya kita semua diberikan panjang umur, kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam memeluk Islam ini juga kepada orang tua walaupun mereka misalnya karena belum Islam ya, biru walidain itu tetap dilaksanakan ya. Jadi kalau misalnya Bang Septianus ini bekerja, memiliki rezeki dan sebagainya itu masih istilahnya disunahkan, artinya tetap diperintahkan di dalam Islam itu untuk memberikan atau menyenangkan kepada kedua orang tua, berbakti. Jadi tidak boleh diputus hubungan silaturahminya. Jadi tetap kepada mama atau papa atau ayah atau ibu itu tetap hubungan baik. Jadi tidak boleh ketika sudah Islam lantas juga istilahnya memaki-maki mereka, mencela mereka dan sebagainya. Jadi istilahnya hubungan keluarga itu tetap dijalin dengan kebaikan. Ya, jadi istilahnya walaupun kita sudah Islam bukan berarti boleh menjelek-jelekan agama kedua orang tua kita. Ya, di Islam tidak diajarkan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana istilahnya
kita menjalankan syariat Islam itu sekuat tenaga, ya semampu kita. Memang ada beberapa berkaitan dengan istilahnya sholat, ya nanti kewajiban yang wajib dan juga yang sunnah, ya ada juga berkaitan dengan sholat, sunnahnya juga ada, ya. Jadi maka sholat yang 5 waktu yang wajib itu harus dikerjakan. Kalau tidak ada COVID-19 seperti ini, ya yang menjadi sunnah dan sangat dicinta Allah itu adalah misalnya sholat berjamaah, 5 waktunya itu berjamaah, bisa di musola atau di masjid, ya istilahnya seperti itu. Jadi ini harus dilakukan. Dan masuk Islam itu tadi karena Bang Septianus itu tidak ada yang memaksa, karena memang kita sudah sama belajar. Ketika seseorang sudah masuk Islam itu mau keluar dari Islam, dia harus bisa menyebutkan satu saja perkara yang di Islam itu yang tidak bisa menjawab problematika atau masalah umat manusia. Kalau bisa menyebutkan satu, maka istilahnya akan diperbolehkan istilahnya keluar Islam. Tapi kalau tidak bisa, dia tidak boleh keluar dari Islam. Kenapa? Maksudnya karena Islam itu bukan agama persinggahan atau bukan agama seperti yang lain boleh keluar atau masuk, tidak. Karena orang yang memang sudah memahami Islam ini, konsekuensinya tadi dia harus bisa menyebutkan kelemahan Islam, ya. Bukan pemeluknya, tapi Islamnya. Ya, kalau pemeluknya orangnya bisa salah, bisa melakukan pembenaran dan sebagainya, tapi ini adalah Islamnya itu. Nah, salah satunya ketika dia tetap ngeyel, tidak bisa menyebutkan tapi mau keluar Islam atau mengganti agamanya, di dalam fikihnya nanti hukumannya 3 hari, ya 3 hari dia dinasihati, tidak mau dia tetap ngeyel, maka fikihnya itu hukumannya adalah dibunuh. Itu begitu kalau di dalam Islam. Jadi sebenarnya tidak ada yang keluar masuk Islam, ya dengan seenaknya, itu tidak ada. Ini sebagian dari fikih. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita belajar dengan Islam ini adalah belajar sungguh tulus, ya kita memang mengilahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan kami juga nanti mendoakan bahwa ya Bang Septianus ini ya bisa menjadi muslim yang hakon, muslim yang sejati, ya, terus menjadi saudara kita. Baik, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dari Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. bagaimana para saksi? Sholat sudah bisa, ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini abang kita yang baru masuk Islam, Bang Septianus Akoban, ya, sholat pertama, sholat duhur di Musola Al-Ikhlas. Jadi sekali lagi mohon dukungannya supaya beliau bersabar dan juga ikhlas di dalam menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar.